kemudian cara menyeduhnya, ini cukup setengah sendok teh diseduh dengan 200 sampai dengan 250 mili air panas ataupun air dingin, sama-sama bisa kita seduh ya. Kemudian ini bisa diminum terpisah pada saat makan atau setelah berolahraga. Kemudian bisa diminum 3 kali sehari. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita ngobrolin tentang, kenapa kok misalkan pas lagi kita berolahraga atau banyak beraktivitas fisik, itu disarankan untuk mengkonsumsi kafein. Ternyata ada penelitiannya. Ternyata kafein sendiri ini dia bisa menunjang aktivitas fisik kita. Kafein dikenal sebagai nutritional ergogenik dan sering digunakan sebagai stimulan selama berolahraga karena dapat meningkatkan kinerja ketahanan tubuh serta meningkatkan kerja psikomotorik. Coba misalkan Bapak Ibu bedain yang olahraga ketika mengkonsumsi teh gitu ya, yang seperti misalkan NRG yang di dalamnya terdapat ada kafein alami, kemudian coba yang satu lagi berolahraga ketika saat itu hanya mengkonsumsi air putih biasa. Nah, nanti bisa terasa tuh manfaat dari kandungan kafein alaminya, ya. Nah, kemudian kafein dan juga performa olahraga. Banyak penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kafein dapat meningkatkan performa olahraga seperti endurance, ya. Jadi lebih bertahannya lebih lama, ketahanan tubuhnya. Kemudian strength atau kekuatan, kemudian sprinting, jadi maksudnya itu larinya bisa kalau lari cepat itu dia bisa lebih tahan, kemudian jumping atau melompat, throwing itu melempar. Namun tidak semua hasil studi di sini menunjukkan hal yang sama. Efek aerobik dari kafein dapat terlihat konsisten bila penggunaan dosis sedang hingga tinggi yang disesuaikan dengan jenis olahraga dan juga komposisi tubuh. Kembali lagi, Bapak Ibu mengkonsumsinya harus disesuaikan dengan jenis olahraganya dan juga komposisi tubuh atau kebutuhan dari tubuh kita. Nah, rata-rata penggunaan kafein sebelum olahraga selama 60 menit sebelum mulai, ya. Jadi kalau misalkan sudah ada jadwal, misalkan mau ada Zumba atau mau nge-gym gitu ya, atau mau ada kelas berolahraga di NC sebelum berangkat, 60 menitnya itu sudah bekalan dulu ya, sudah diminum dulu untuk tehnya. Kemudian asupan nutrisi lain yang dikonsumsi sebelum olahraga, ini juga ternyata bisa mempengaruhi performa. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, "Kok saya udah minum kok ini sebelum berolahraga, tapi kok rasanya tubuh saya masih sama aja ya?" Coba dicek. Apakah asupan nutrisinya sudah diperbaiki atau ternyata masih sama? Seperti itu ya. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki atau seringkali beraktivitas di luar ruangan, kemudian ada kebutuhan untuk mendukung pemulihan setelah berolahraga serta mudah stres seperti itu ya. Nah, kenapa kalau misalkan ini disarankannya adalah untuk beraktivitas di luar ruangan, mendukung pemulihan maupun mudah stres. Karena 3 poin ini umumnya adalah kondisi di mana tubuh kita itu seringkali terpapar oleh radikal bebas, ya. Nah, radikal bebas kalau misalkan Bapak Ibu kemarin sempat ikutan nutrition training sebelumnya tuh, kita juga ada sempat pembahasan tentang antioksidan gitu ya. Nah, jadi radikal bebas ini tuh seperti kalau misalkan di dalam sebuah gelang gitu kan, dia itu adalah gelang mutiara ya. Tapi jumlah mutiaranya ini dia itu tidak genap, tidak berpasangan. Nah, kalau misalkan si gelang mutiaranya ini dia tuh enggak berpasangan gitu ya, nah radikal bebas ini dia itu punya sifat untuk mengambil mutiara dari gelang yang terdapat di sel tubuh kita yang sehat. Tujuannya apa? Karena dia memang mau menetralkan dirinya sendiri. Tapi ternyata kan sel sehat kita nih gitu ya, jadi sel kita itu ada bagian terkecil 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 gitu ya. Nah, bagian terkecil penyusun sel ini kita, samakan dengan atau kita ibaratkan dia itu biar si selnya stabil adalah, si mutiara, gelang mutiara yang jumlah mutiaranya itu juga harus stabil, kayak gitu ya. Nah, karena dia ini sudah diambil sama si radikal bebas, akhirnya kan dia menjadi tidak stabil.
Nah, kalau misalkan tidak stabil, dia akan ngambil dari mutiara yang sebelahnya lagi, lanjut lagi ke sebelahnya. Terjadilah efek yang terus-menerus berkelanjutan. Hingga akhirnya kelihatannya di badan gimana? Kita menjadi mudah lelah, kita menjadi mudah ngedrop, terus habis itu juga apa namanya, biasanya penampilannya itu terlihat kalau di kulit itu terlihat lebih gelap atau gelapnya ini dalam artian kusam seperti itu ya. Nah, terus habis itu untuk yang lebih lanjutnya ini juga bisa terjadi namanya penuaan dini. Nah, penuaan dini ini sebenarnya ada banyak ya. Tidak hanya terlihat dari kulit saja. Seperti misalkan, kok lutut saya terasa udah nggak nyaman ya. Padahal usia masih 30 atau bahkan usia masih 20-an. Nah, ini juga termasuk salah satu yang terjadi ketika kita terkena penuaan dini. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ya, ini sebenarnya tadi di depan udah jelasin ya. Antioksidan dan penuaan. Antioksidan berperan penting dalam melawan penuaan. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, kenapa bisa terjadi penuaan dini. Karena ada sih mutiara-mutiara yang diambil-ambilin tuh, yang dicolong-colongin gitu kan ya. Nah, si antioksidan ini dia itu sifatnya dia adalah istilahnya pemilik mutiara terbanyak dan dia tuh suka banget donasi ya. Nah, akhirnya si antioksidan ini dia melihat kok gelang mutiara yang ini dia nggak stabil ya, jumlahnya kok nggak berpasangan ya. Nih saya kasih biar kamu berpasangan sehingga kamu nggak ngambil si mutiara dari sel sehat saya seperti itu sehingga antioksidan akhirnya bisa menetralkan radikal bebas ya dan mengurangi stres oksidatif yang bisa menurunkan fungsi tubuh terkait usia. Nah, ternyata pola makan yang kaya akan antioksidan ditambah dengan suplementasi potensial berpotensi menunda penuaan dan mengurangi dampak penyakit terkait usia. Serta antioksidan salah satunya ditemukan di polifenol dalam teh yang memiliki sifat antioksidan yang kuat. Ya, biasanya kalau misalkan asupan yang antioksidannya bagus, kalau kita ketemu sama mereka, yang ada di pikiran kita adalah, eh masih muda banget ya, ternyata ketika tahu usianya loh sudah senior gitu. Jadi usia selnya atau usia tubuhnya itu lebih muda, seperti itu. Nah, ini dia teh green tea pomegranate flavor Herbalife dia zero calorie berasal dari ekstrak daun teh hijau menggunakan perisa alami buah delima dan pemanis alami glikosida stevia. Minuman harian dengan teh hijau yang menyegarkan. Nah, cara mengkonsumsinya gimana? Cukup setengah sendok teh green tea dengan 240 ml air panas atau dingin. Nikmati 2 sampai dengan 3 sajian per hari. Nah, selanjutnya, terus apa bedanya ya antara herbal konsentrat, NRG instant tea, dan juga green tea pomegranate flavor? Nah, ini cara untuk gampang membedakannya. Kalau untuk herbal konsentrat, dia ini untuk memelihara kesehatan. Dia itu campuran teh dari teh hijau dan juga orange pikuti dengan biji kardamon, malva, serta hibiscus, perisa lemon untuk herbal konsentrat, kemudian perisa jahe madu untuk herbal konsentrat honey ginger ya. Kalau misalkan untuk yang honey ginger nih memang paling enak yang anget-anget ya, apalagi ada hujan rintik-rintik gitu kan. Saya jadi ngebayangin. Kemudian kalau untuk energi instan tea ini teh untuk menyegarkan badan ya. Pokoknya kalau misalkan ada kebutuhan, duh badan kayaknya kurang seger nih. Pengen on lagi deh, pengen seger lagi deh. Inilah dia energi instan tea. Campuran ekstrak orange pikuti, ekstrak biji guarana, ekstrak kulit lemon, dan juga kafein. Energi instan tea mengandung kurang lebih 4% kafein alami. Nah, kemudian ini kita juga ada green tea pomegranate flavor, ini minuman harian dengan zero kalori. Dan green tea inilah yang berasal dari ekstrak daun teh hijau. Jadi dia memang hanya teh hijau aja isinya. Kemudian dia juga menggunakan perisa alami buah delima. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kalau misalkan sehari-hari di rumah rasa-rasanya kalau teh pakai air hangat atau air dingin aja itu kayak udah biasa ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mencoba resep berikut ini. Ini ada tropical ice cube. Nah, ini resep untuk